Selamat datang kepada Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama di ruang virtual Dhamma Sakaca Online KBTI Residen Besuki, baik yang tergabung dalam ruang virtual Zoom dan YouTube channel Dhamma Meta Jember atau channel Dhamma Televisi. Terimalah salam Buddhis dari saya, Tuti Hontu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan damai, sehat, dan bahagia. Perkenalkan, saya Mulyadi. Eh, Pada malam ini, izinkan saya untuk memandu jalannya bincang-bincang kita eh, tentang Dhamma tentunya. Yang sudah hadir di sini, saya ucapkan dulu selamat datang kepada narasumber kita malam ini, Romo Sakya Kunara. Namanya sangat bagus ya, Sakya Kunara, Putra Sakya. Bagus. Soki Hontu Romo, terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir dan akan berbincang-bincang tentang Dhamma, membagikan pengetahuannya, insight-nya, dan kebijaksanaannya kepada kita-kita. Ya, hari ini adalah hari Senin, tanggal 27 April 2026. Kita sudah masuk ke tahun ke-7. Tahun ke-7, semenjak COVID kita sudah mulai tahun 2020 awal. Ya, hingga hari ini sudah tahun ke-7 dan pertemuan atau sesi yang ke-29. Saya akan memandu sesi pada malam hari ini yang teman-teman bisa lihat di broadcast atau di layar juga saat ini bahwa topik kita atau judul kita pada malam ini adalah tentang bayang-bayang Buddha. Nah, apa itu yang dimaksud dengan bayang-bayang Buddha? Nanti biar dijelaskan lebih lanjut apa itu artinya, maknanya, dan manfaat apa yang bisa kita petik dari topik bayang-bayang Buddha pada malam hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memulai dengan membacakan parita penghormatan kepada Tiratana, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama. Mari kita bersikap anjali. Saya memohon izin untuk membacakan parita nama Karatata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swabhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Baik, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, kita akan melanjutkan dengan pembacaan syair Dhammapada sebagai bahan renungan kita untuk sesi kita pada malam hari ini. Kepada Sif Mailani, disilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan Tihotu Namo Buddhaya. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Buddha Waga Syair 182 beserta artinya. Kico Manusa Pati Labho Kijang Macana Jiwi Tang Kijang Sadhamma Sawa Nang
Kico Buddha Namo Pado. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula, sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, terima kasih kepada Sis Melani. Bagus sekali ya perenungan kita malam ini, ya, bahwa menjadi manusia, ketemu Dhamma, dan Buddha muncul di dunia sangat sulit. Dan kita sudah melewati kesulitan itu. Nah, mudah-mudahan bayang-bayang Buddha ini memberikan kita petunjuk. Nah, kita sudah jadi manusia, mesti ngapain? Nah, kan intinya begitu ya. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan profil dari narasumber kita. Profil narasumber, nama Sakya Kumara, pendidikan terakhir Universitas Udayana, tahun 2015 lulusannya. Publikasi buku Dhamma dengan judul 1 Berlabuh, 2 Menuju Jalan yang Sepi, ketiga Wawancara Hantu. Aktivitas saat ini selain bekerja pada perusahaan di bidang konsultan manajemen dan bisnis, beliau juga kini aktif berbagi dhamma secara offline maupun online. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya silakan kepada Romo Sakya Kumara untuk memberikan kita pencerahan tentang bayang-bayang Buddha. Kepada Romo Sakya Kumara, disilakan. Ya, namo buddhaya semuanya. Terima kasih Pak Mul sudah membuka acara malam hari ini dengan lancar, dengan sangat baik. Juga kepada Bu Meilani sudah membaca satu syair Dhammapada yang bagus sekali. Ya, memang terutama bagian sungguh sulit bisa bertemu Dhamma, bisa bertemu Dhamma sejati. Nah, mumpung tadi juga disampaikan oleh Pak Mul bahwa kita sudah bisa melewati semua. Tinggal kita sekarang memilah Dhamma sejati yang perlu kita praktekkan. Sengaja saya kasih judul ya, Bayang-bayang Buddha. Karena berkat bayang-bayang Buddha inilah kita meskipun dari berbagai latar belakang, termasuk berbeda generasi, kita bisa menikmati, bisa mengenyam apa-apa yang dulu pernah disampaikan oleh Guru Agung Buddha, terutama mengenai pada bulan ini, ya setiap wihara sudah mulai melaksanakan sebulan pendalaman Dhamma. Tentu kita bisa melakukan kegiatan semacam ini karena ada satu sosok yang nempel terus pada Sang Buddha. Nempelnya sampai 25 tahun. Dan bayang-bayang Buddha sendiri, beliau sendiri yang mengatakan ketika beliau sedang sedih, ya Sang Buddha baru mengumandangkan akan meninggal. Sosok ini yang akan kita omongin hari ini ya. Jadi kita hari ini ngomongin orang sudah lama meninggal beliaunya. Ntar lagi beliau juga ulang tahun. Jadi beliau ini merasa terpukul ketika Guru Agung menyatakan akan parinibbana. Dan di dalam perenungannya sendiri, beliau mengatakan hal ini. Sudah 25 tahun, aku terus mengikuti beliau. Aku menjadi bayang-bayang beliau.
Bahkan umat rumah tangga sendiri menganggapku seperti bayang-bayang beliau. Nah, beliau ini adalah Sang Buddha dan yang ngomong ini adalah Bante Ananda. Jadi yang saya maksud dengan bayang-bayang Buddha ini tiada lain adalah Bante Ananda. Karena berkat beliau, dengan daya upaya beliau, sehingga kita yang sekarang ini bisa menikmati apa yang sudah diwariskan oleh beliau. Jadi hari ini kita akan membahas riwayat hidup Bante Ananda. Mulai dari beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Ibu bapak sekalian, Bante Ananda ini seperti disampaikan tadi, lahirnya barengan dengan Pangeran Siddhartha. Bapak beliau bernama Amitodana. Amitodana itu adik dari Raja Sudodana langsung. Jadi mereka ini sepupuan, Ibu Bapak, antara Ananda dengan Siddhartha, Pangeran Siddhartha. Dan sama seperti Pangeran Siddhartha, Pangeran Ananda ini pun tumbuh dari lingkungan yang serba mewah, lingkungan kerajaan. Dan berkat kelahiran Pangeran Ananda, karena beliau dinyatakan di Pustaka Suci sangat imut, sangat lucu, sangat ganteng, banyak orang suka untuk merawat beliau. Beliau hadir saja, tidak ngapa-ngapain, orang sudah senang. Makanya diberi nama Ananda. Ia yang membawa kebahagiaan, ia yang membawa sukacita, bahkan tanpa melakukan apapun. Dan kehidupan beliau dari kecil sampai dewasa, ya kalau menurut kita sekarang tidak terlalu seru karena terlalu lancar hidupnya. Tidak ada persoalan hidup yang bagaimana-bagaimana. Mulai beliau berubah cara pandangnya ketika Pangeran Siddhartha pergi berkelana menjadi Buddha, setahun kemudian balik lagi ke Kapilawastu. Ketika Sang Buddha balik ke Kapilawastu, baliknya dengan suasana yang tidak biasa, karena Guru Agung Buddha menyadari bahwa kalau beliau hadir biasa-biasa saja, warga Kapilawastu tahu dari kecil beliau seperti apa, sehingga untuk meyakinkan beliau melakukan satu keajaiban, keajaiban ganda. Ibu bapak juga kalau misalkan ada satu bante dari kampung halamannya menjadi biku, kalau datang-datangnya terbang, kemudian mengeluarkan api dari tubuhnya, pasti heboh juga. Apalagi zaman sekarang mungkin akan viral. Nah, itu yang perlu dilakukan Sang Buddha waktu itu. Untuk apa? Menurunkan ego penduduk Kapilawastu. Terutama bangsa Sakya memang karena terkenal egonya tinggi sekali. Dan karena sangat menginspirasi, kemudian ketika berbincang-bincang, Guru Agung membabarkan Dhamma juga sangat menyentuh hati para pangeran, nah, termasuk Pangeran Ananda ini, apalagi teman-teman seperjuangannya dia, seniornya dia, Pangeran Badia, yang bahkan menjadi kepala suku Sakya waktu itu, yang menjadi pangeran yang akan naik tahta menjadi kepala suku Sakya saja, memilih untuk melepas keduniawian. Termasuk rekan-rekannya ada Anuruddha, ada Pangeran Bagu, ada Pangeran Kimbila, termasuk Pangeran Dewadatta. Sehingga Bante Ananda, sehingga Pangeran Ananda memutuskan juga untuk ikut dengan sesama Pangeran Sakya, mengikuti jejak Guru Agung Buddha. Sehingga beliau dengan beberapa pangeran lain, agar tidak terlalu kentara oleh penduduk desa, beliau seolah-olah sedang berpelesiran sampai di hutan Mangga Anupia, ya. Hutan Mangga Anupia itu sudah bukan wilayahnya Kapilawastu lagi, sudah di luar sana. Sehingga para pangeran, termasuk Pangeran Ananda ini, memberikan semua harta benda yang nempel di tubuhnya.
perhiasan, pedang, pakaian yang bagus, semuanya dikasih ke Upali, tukang cukur mereka yang selama ini setia menemani mereka. Sambil ngomong, Upali, ini ada harta, ini ada perhiasan, ini ada pakaian. Kalau kamu kumpulkan semua ini, kamu jual jadiin satu, kamu bisa pensiun dini. Sehingga silakanlah kamu pulang, pensiun, hiduplah dengan nyaman. Awalnya Upali senang. Dia ambil semua perhiasannya, semua pakaian bagusnya, termasuk senjata-senjatanya, dibawalah pulang, maunya dibawa pulang ke Kapilawastu untuk dijual. Tengah jalan, Upali mikir, nanti jangan-jangan saya yang dikira ngerampok para pangeran nanti. Apalagi bangsa Sakya itu terkenal kejam kalau sudah sehubungan dengan kerajaan. Daripada saya mati konyol, tidak bisa menikmati kekayaan ini, saya ikut sajalah dengan para pangeran. Sehingga atas saran dari Bante Ananda, diizinkan untuk bareng-bareng. Dan ketika di depan Sang Buddha pun, Bante Ananda, Pangeran Ananda, memberikan arahan agar Upali dulu yang ditahbis. Karena apa? Karena selama ini sudah sering dijadikan sebagai tukang cukur, disuruh ini, disuruh itu. Takutnya ketika jadi biku pun, kebiasaan lamanya masih berlangsung. Kalau Upali dulu yang menjadi biku, kan senioritas. Sehingga Pangeran Sakya akan menghormati Bante Upali nantinya. Itu untuk meruntuhkan egonya. Dan setelah ditahbis, Bante Ananda, nah sekarang sudah nyaman ngomongnya Bante Ananda. Tadi ngomong Pangeran Ananda susah sekali. Karena sudah terlanjur ya, di persepsi kita tuh Ananda ya Bante Ananda. Nah, sekarang Bante Ananda sudah ditahbis. Beliau berguru kepada Punamantaniputta namanya. Punamantaniputta adalah Bante yang lebih senior dari beliau, berbincang-bincang. Bincang-bincangnya sehubungan dengan ego itu. Punamantaniputta mengatakan munculnya ego seseorang itu tidak lain karena gabungan tiga hal. Tanha, diti, mana. Tanha itu kegandrungan, kalau gampangnya itu keserakahan lah begitu. Kalau diti itu pandangan keliru, mana itu pembandingan. Karena ada pandangan keliru sebagai yang ini aku, berarti yang itu bukan aku. Nah, itu sudah ada mana di sana pembandingan. Dan karena ada ini aku, itu bukan aku, yang sesuai dengan seleraku, muncul tanha. Kalau tidak sesuai dengan seleraku, muncul kebencian. Kalau yang beda dengan aku itu lebih rendah dari aku, muncul kesombongan. Kalau yang beda dengan aku lebih tinggi dari aku, muncul rendah diri. Itu pun pembandingan. Kemudian ditanya balik, Ananda, kira-kira apa ya penyebabnya orang bisa punya ego demikian? Bante Ananda ditanya begitu, apa Bante penyebabnya? Ditanya malah tidak mau dijawab. Bante Puna lalu menjawab, karena ada tubuh sehingga orang mulai punya ego. Diberikan contoh kalau ada orang yang ganteng, orang yang cantik, melihat cermin, dia akan merasa, aku yo yang ada di cermin itu. Karena apa? Karena ada tubuh yang dianggap sebagai diri. Oh. Kemudian Bante Puna nanya lagi ke Bante Ananda. Ananda, kira-kira sifat asli dari tubuh ini kekal apa tidak kekal? Tidak kekal, Bante.
Kira-kira tubuh yang tidak kekal ini, anicca, bisa bertahan, enak ditahan, atau sulit bertahan dan tidak enak ditahan. Sulit ditahan, Bante. Dukkha. Yang anicca tidak kekal, yang dukkha sulit bertahan, boleh tidak dianggap sebagai entitas yang tetap keberadaannya sebagai diri, sebagai milik diri? Tidak pantas, Bante. Anatta. Bukan diri, bukan milik diri. Karena seseorang punya tubuh, Ananda, ada kontak indera, muncul perasaan. Perasaan ini pun, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kekal apa tidak kekal? Bante Ananda jawab, tidak kekal, Bante. Yang tidak kekal bisa bertahan lama atau tidak bisa bertahan lama. Tidak bisa bertahan, Bante. Yang tidak bisa bertahan, boleh tidak disebut sebagai ini diriku, ini milikku. Tidak pantas, Bante. Demikian pula karena ada perasaan, itu yang dipersepsi, yang wedeti tang sanjanati. Yang sanjanati tang witaketi, apa yang dirasakan, itu yang dipersepsi. Apa yang dipersepsi, itu yang terus dipikirkan. Sekarang, persepsi maupun pemikiran itu kekal apa tidak kekal, Ananda? Tidak kekal, Bante. Dukkha apa sukha? Dukkha, Bante. Atta apa anatta? Anatta, Bante. Dan pengetahu winyana, kalau orang menerjemahkan kesadaran, kesadaran mendengar, kesadaran melihat, kesadaran tersentuh, kesadaran mengecap, termasuk kesadaran pikiran, yang mengetahui fenomena ini pun anicca apa nicca? Anicca, Bante. Dukkha apa sukha? Dukkha, Bante. Atta apa anatta? Anatta, Bante. Lalu, di antara kelima hal itu, mana yang masih bisa dicokoli sebagai diri, sebagai milik diri, sebagai ego? Tidak ada, Bante. Sabe dhamma naklang abiniwe saya. Tidak ada satupun yang layak untuk dilekati, dicokoli. Dan secara teori, secara didik, Bante Ananda sudah tahu bahwa pancakanda ini anicca, dukkha, anatta. Secara persepsi, sanya maupun secara batiniahnya, cita, juga sudah tuntas bahwa 5 gugusan ini sifatnya adalah anicca, dukkha, anatta. Secara teori, sudah tahu bahwa 5 gugusan ini adalah dukkha. Tapi secara persepsi dan secara batiniahnya, secara pikirannya, masih belum nembus. Sehingga beliau baru mematahkan wipalasa, yang namanya istilahnya. Wipalasa itu adalah melihat secara kelirunya. Melihat sebagai yang anicca dan anatta sudah tuntas. Baik secara teorinya, secara persepsinya, maupun secara pikirannya. Kalau yang sebagai dukkha dan asubha, beliau baru tuntas secara teori saja. Karena nanti belakang kita juga lihat, beliau akan tetap menangis. Beliau akan tetap sedih. Nah, beliau akan tetap bergumul dengan banyak orang. Karena apa? Memang secara teori tahu bahwa ini tuh dukkha, tapi persepsi dan pikirannya belum bisa menerima itu. Karena sudah mematahkan anicca dan anatta ini sebagai yang benar,
yang sebelumnya dianggap sebagai Nica dan Atta, sekarang dilihat secara benar bahwa sesuatu itu anicca dan anatta, beliau mematahkan Sakaya Ditih. Pandangan keliru sehubungan dengan diri. Menganggap ada diri. Itu patah. Beliau langsung tahu ini ajaran Guru Agung Buddha. Tak ada keraguan lagi karena sudah mematahkan secara langsung. Wicikicca juga hancur. Keraguan-raguan beliau hancur. Dan beliau tidak lagi terjebak pada praktek-praktek pertapa yang zaman dulu banyak sekali. Menganggap sebagai sila dan brata yang tertentu yang sebetulnya tidak sesuai dengan Dhamma sebagai cara untuk mengakhiri derita. Itu juga padam. Sehingga beliau menjadi Sotapana. Bahkan di awal-awal pernah bisan beliau. Bahkan bukan oleh ajaran Guru Agung Buddha secara langsung, tapi oleh guru awal beliau, Bante Punamantani Putta. Dan karena beliau saking tahu karakter Guru Agung Buddha, ketika Guru Agung Buddha sudah mulai tua, sudah 20 tahun semenjak beliau menjadi sama Sang Buddha, selama 20 tahun itu banyak sekali yang menemani Guru Agung Buddha, tapi orangnya ganti-ganti. Dan setiap orang tuh karakternya beda-beda. Ada yang memperlakukan Guru Agung dengan baik, ada yang serampangan. Salah satunya diceritakan ada satu Bante. Beliau sudah menyatakan diri mau menjadi pembantu Guru Agung Buddha, tapi ketika membawakan mangkok dan juga jubah, ketika di persimpangan jalan, Sang Buddha mengatakan kita belok ke satu arah, tapi orang yang bawa mangkok ini pengen ke arah lain. Keras kepala, jubah dan mangkok Guru Agung Buddha ditaruh loh di jalan. Ditinggalkan begitu saja. Di lain kesempatan ada Bante yang memang dia sangat setia pada Sang Buddha, tapi ceroboh. Berapa kali mangkok beliau dijatuhkan, jubahnya tidak rapi dibawa sehingga ketika Guru Agung Buddha sudah mulai tua, sudah mulai terasa renta, sangat mengagetkan Guru Agung mengumpulkan para Bante. Dikumpulkan, Sang Buddha berbicara, aku sudah rentang, sudah tua, sudah saatnya aku menunjuk yang bisa melayaniku secara pribadi. Siapa di antara kalian yang berkenan untuk menjadi pelayan tetapku? Bante Sariputta pertama kali mengajukan diri. Karena apa? Beliau saking tingginya sadanya pada Guru Agung Buddha juga mengajukan diri, tapi Sang Buddha tolak. Karena apa? Karena kalau Bante Sariputta terus bareng-bareng sama Sang Buddha, sayang. Harusnya bisa misah, dhamma yang disampaikan Bante Sariputta pun hampir mirip dengan Sang Buddha. Sehingga kalau dipisah, dua pihak akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Daripada jadi satu, hanya satu pihak yang mendapatkan manfaat. Sang Buddha juga menambahkan, kalau Bante Sariputta sendiri membabarkan dhamma, tidak mungkin sepi. Akan selalu ramai. Sehingga sayang kalau dia waktunya habis untuk melayani Guru Agung Buddha. Lalu Bhante Moggallana mengajukan diri, sama persis penolakannya. Setiap Agasawaka mengajukan diri, semuanya ditolak. Hanya Bhante Ananda aja yang diam, tidak mengajukan diri. Padahal Bhante lain sudah membujuk, ayolah Ananda, kamu juga tahu kan, sudah dekat dengan Buddha, bahkan dari masa kecil. Bhante Ananda lalu ngomong,
posisi agung seperti itu tidak pantas untuk diminta, pantasnya untuk diberi. Dalam arti, kalau orang zaman dulu itu, untuk dijadikan menjabat sesuatu itu agak sungkan meskipun punya kapabilitas, meskipun pantas menerima, tapi masih ada kerendahan hati, yang lain aja dah dulu. Beda dengan zaman sekarang malah rebutan jabatan padahal nggak punya kapabilitas. Bante Ananda dia punya kapabilitas, tahu karakter pribadi Sang Buddha, tapi beliau pengen biar Sang Buddha saja yang menunjuk langsung. Sehingga tahu niatnya Bante Ananda seperti itu, Sang Buddha ngomong, tidak ada yang bisa merayu Bante Ananda. Biarkanlah cinta kasih yang tulus dari Ananda mau menjadi pelayanku. Nah, setelah ngomong itu baru Bante Ananda mau, asalkan dikasih 4 syarat plus 4 syarat lainnya. Jadi ada 8. 4 syarat yang pertama apa? Pertama, Bante Ananda tidak mau nerima jubah yang bagus-bagus kalau ada umat ngasih jubah pada Sang Buddha. Jadi kalau Sang Buddha dapat jubah bagus, Bante Ananda tidak mau nerima jubah dari Sang Buddha itu. Kan biasanya gitu kan, kalau Bante Senior dapat jubah yang bagus, dikasih ke pelayannya lah, dikasih ke orang terdekatnya lah. Bante Ananda tidak mau nerima. Syarat yang pertama itu, kalau dapat jubah bagus, dia nggak mau nerima. Yang kedua, kalau guru agung dapat makanan yang lezat, dia juga tidak mau kalau dikasih oleh Sang Buddha. Yang ketiga, dia tidak mau ditempatkan di kuti harum sama seperti Sang Buddha. Dan yang keempat, kalau ada undangan makan, misalkan dari kerajaan, dari berumah tangga, yang kaya raya, Bante Ananda boleh menolak untuk ikut sama Sang Buddha. Jadi kalau diundangnya Sang Buddha, beliau boleh nggak ikut. Nah itu. Bahkan kalau bisa Sang Buddha saja yang datang ke sana. Beliau nggak usah ikut. Tujuannya apa? Tujuannya setelah ditanya oleh Sang Buddha agar tidak ada orang yang menuduhnya macam-macam. Menuduh bagaimana? Bante Ananda mau melayani Sang Buddha biar dapat kesenangan-kesenangan aja. Biar dapat jubah bagus, biar dapat makanan enak, biar dapat kuti bagus, biar dapat donatur-donatur yang kaya raya. Nah, 4 syarat yang pertama, Sang Buddha menyanggupi. 4 syarat lainnya adalah karena beliau sudah menjadi pelayan Guru Agung Buddha, menjadi bayang-bayang beliau, beliau meminta agar ketika beliau dapat undangan dari umat, apalagi umatnya jauh, susah payah, agar diprioritaskan oleh Sang Buddha untuk menerima itu. Syarat yang pertama. Yang kedua, kalau ada mengisi ceramah Dhamma, ketika Bante Ananda tidak ikut, Sang Buddha mesti ceramah ulang. Mesti ngasih tahu dia. Yang ketiga, kalau Bante Ananda ada keraguan sehubungan dengan Dhamma, kapanpun dia mau boleh tanya Sang Buddha. Dan Sang Buddha mesti jawab. Dan yang terakhir, kalau ada apa istilahnya undangan, nah, dari beliau sendiri, prioritaskanlah undangan beliau. Jadi kenapa dia meminta hal-hal yang demikian? Takutnya kalau ada umat tanya tentang Dhamma, tapi Bante Ananda tidak bisa jawab, nanti akan dicibir dia. Nah, secara fisik aja dekat dengan Sang Buddha, tapi tidak tahu apa. Nah, kalau ada orang mencibir itu, orang itu akan dapat karma buruk. Untuk menghindari karma buruk orang lain itulah, Bante Ananda meminta syarat-syarat ini. Dan Sang Buddha mengiyakan 8 syarat ini.
4 syarat pertama, 4 syarat lanjutan. Dan selama 25 tahun, Ibu Bapak, Bante Ananda setiap hari melayani Sang Buddha. Pagi-pagi buta, beliau akan menyiapkan alat untuk gosok gigi. Kalau dulu pakai semacam batang kayu untuk gosok gigi. Kalau zaman pertengahan mungkin siwak gitulah untuk pakai kayu gitu untuk menggosok gigi. Beliau menyiapkan air untuk mencuci muka, untuk keperluan mandi dan keperluan lainnya. Beliau kemudian membersihkan kuti beliau, kuti Sang Buddha. Dan dalam sejarahnya, Sang Buddha tidak pernah memanggil Bante Ananda 2 kali. Sekali dipanggil, langsung datang. Karena apa? Bahkan ketika malam pun, Bante Ananda berjaga-jaga di sekitar kuti dengan bawa obor untuk melindungi Guru Agung Buddha. Setelah situasinya aman, baru beliau istirahat. Dan banyak sekali kisah-kisah yang bisa menginspirasi kita, Ibu Bapak. Bante Ananda ini kan ganteng. Habis itu rendah hati. Dan dia sama sekali tidak ada nafsu terhadap lawan jenis dari awal. Bahkan sebelum ditahbis pun, dia tidak ada nafsu terhadap lawan jenis. Tapi anehnya, para perempuan banyak sekali yang suka dengan Bante Ananda. Beberapa di antaranya ya ada kejadian yang unik. Saking banyaknya jadi harus dipilih. Banyak sekali ada kisahnya. Yang paling seru itu ya, menurut saya pribadi yang paling seru itu kisah seorang gadis dari kasta buangan. Waktu itu gadis itu lagi nimba air. Nama gadisnya Prakirti. Prakriti. Nah, Prakirti lah biar gampang ngomongnya. Prakirti ini lagi nimba air panas-panas. Dia dari kasta buangan. Waktu itu Bante Ananda perlu air. Dengan polosnya Bante Ananda yang mendekati Prakirti. Mendekati Prakirti, Bante Ananda tanya, saudariku, aku perlu air. Prakirti kaget karena baru kali ini ada cowok yang mau ngomong dengan dia. Kenapa? Kalau yang lain pasti akan menjauhi dia karena dia dari kasta buangan. Dan Prakirti takut, menjauhlah dari Bante Ananda. Yang mulia, jangan dekat-dekat. Kasihan nanti yang mulia, banyak yang mencibir. Aku juga nanti kena hukuman. Kalau sampai bayanganku nyentuh yang mulia, wah habislah aku. Apa yang Bante perluin? Saya hanya perlu air. Tapi kalau air itu saya kasih dari tangan ini, nggak pantas. Aku itu dari kasta buangan. Sedangkan Bante mungkin dari kasta yang tinggi. Bante Ananda jawab, tinggi rendahnya kasta bukan dari kelahiran, tapi dari perilakunya. Kalaupun dia lahir dari kasta yang tinggi, tapi perilakunya buruk, itu namanya kasta rendah juga. Tapi meskipun secara kelahiran, dia lahir dari kasta rendah, bisa berperilaku baik, justru itu yang sesungguhnya hatinya berkasta tinggi. Pertama kali ketemu laki-laki, ganteng pula, sangat menginspirasi Prakirti. Sehingga dia dengan hati-hati sekali mengambilkan Bante Ananda air, ditaruh di mangkok beliau. Sambil memandangi Bante Ananda pergi pelan-pelan. Di dalam hati Prakirti, aku perlu air. Terus saja diulang, aku perlu air. Indah sekali ucapan pria itu. Mulailah kepincut dia. Ketika waktu itu terik siang bolong,
Nggak ada orang yang bisa tahan di sekitar sumur itu karena sudah panas sekali. Tapi karena dia masih terpesona, kata orang kalau jatuh cinta tak ikut cimpun rasa coklat. Karena terpesona dengan Bante Ananda, tetap dia ngulang-ngulang di dalam hatinya. Aku perlu air. Sampai dicariin ibunya, kemana Prakriti tengah hari. Nggak balik-balik. Dia sambil nimba, aku perlu air. Terus ingat-ingat Bante Ananda. Sampai kakinya melepuh nggak sadar dia. Lalu ditepuk oleh ibunya. Ngapain kamu di sini? Ngomong sendiri. Nah, diceritakan lah. Tadi ada Bante. Belum tahu namanya Bante siapa. Ganteng sekali, mah. Anggaplah mama dia panggilnya. Kalau di pustaka suci sih ibu dipanggilnya. Ganteng sekali. Baik sekali. Baru kali ini aku merasa jadi manusia. Sebelumnya aku merasa menjadi hewan betina saja, gitu ditulisnya. Baru kali ini ada yang menghargaiku, sama seperti manusia lain. Siapa namanya memangnya? Aduh, saya tidak tahu. Kebetulan Ibu Bapak, Ibu Prakirti ini adalah dukun. Jadi dengan kemampuan batinnya, dia melihat dengan mantra-mantra tertentu, oh dia tahu. Oh itu Bante Ananda, muridnya Sang Buddha, dari kasta ksatria, langsung dijewer anaknya. Kamu kalau sampai jatuh hati sama orang itu, bukan kamu saja yang diusir, seluruh kasta yang ada di sini yang rendah akan diusir. Udahlah, nggak usah neko-neko, nanti cari aja pria lain yang layak sama kamu. Namanya kecantol, ngancem Prakirti ini. Aku nggak mau makan kalau nggak ketemu Bante Ananda. Sehari dibiarin, 2 hari makin kurus dibiarin. Sampai 3 hari ibunya juga luluh. Ya sudahlah, daripada anakku mati, aku akan pakai ilmuku untuk menyelamatkan anakku. Jadi dengan jampe-jampe tertentu, makanya seru. Ada tuh jampe-jampenya pakai bahasa Sanskerta. Karena yang nulis buku ini Weragoda Mahatera dari Sri Lanka, sehingga banyak referensinya itu dari bahasa Sanskerta. Ada dah mantra-mantra tertentu. Sehingga Bante Ananda yang sotapana sekalipun batinnya terguncang ingat dengan Prakirti. Tadi aku dikasih air. Hmm, beberapa hari sebelumnya aku dikasih air. Sekarang gimana ya kabarnya ya? Wah, terpengaruh oleh mantra-mantra itu, Bante Ananda jalan dong ke rumahnya Prakirti. Di depan rumahnya, Prakirti udah pasang jebakan. Disiapin kamar buat mereka berdua ngobrol. Pas mau masuk kamar, Bante Ananda tahu ini salah jalan. Tapi kok dorongan ini sangat kuat. Sehingga yang dia lakukan adalah minta tolong, ingat pada Sang Buddha. Bagaimanapun caranya, tolong selamatkan aku, kata Bante Ananda. Sang Buddha tahu, dipatahkanlah mantra-mantra itu. Sehingga sadar lagi, Bante Ananda balik. Tapi apakah Prakriti menyerah? Enggak. Karena Bante Ananda balik, dikejar ke wihara, Ibu Bapak. Pertama ngejarnya dari jarak jauh. Makin dekat, makin dekat. Nah, kira-kira kalau di wihara ada perempuan yang deketin Bante, pasti jadi gosip. Sehingga umat-umat mulai bergosip lah tuh. Itu ada perempuan dekat-dekat sama Bante Ananda. Sehingga ketika mulai menyebar, Sang Buddha tahu, dipanggillah Prakirti. Masuk ke wihara. Ditanya, benar kamu mendekati Bante Ananda? Benar, Bante. Apapun akan saya lakukan, asalkan saya bisa lihat Bante Ananda tiap hari, katanya.
Apapun katamu, iya Bante. Sang Buddha lalu memberikan instruksi, oke, kalau kamu mengikuti saranku, kata Sang Buddha, kamu akan mendapatkan Bante Ananda. Apa sarannya Bante? Sekarang pulang ke rumah, minta izin sama bapak ibumu, cukur rambut, pakai jubah kuning. Itu aja? Ya, itu dulu. Pulanglah Prakirti, minta izin sama bapak ibunya. Pengen dicukur rambutnya, pengen pakai jubah kuning. Awalnya ibunya nggak setuju, karena tahu ini mah jebakan. Mau disuruh gabung jadi bikuni. Sehingga pertama nggak diizinkan, karena ngancem-ngancem lagi, kalau nggak diizinkan nggak mau makan, ya sudahlah. Akhirnya dicukur, pakai jubah kuning, balik lagi ke wihara. Sampai di wihara, disuruh duduk oleh Sang Buddha. Bante Ananda dipanggil. Mereka duduk, banyak umat juga yang lihat. Waktu itu sudah terbentuk bikuni ya, nanti belakang kita akan bahas bikuni. Sudah terbentuk bikuni, Sang Buddha lalu bertanya, Prakirti, apa yang membuatmu tergila-gila pada Bante Ananda? Bante Ananda ganteng, Bante. Matanya indah, kulitnya keemasan, baik hati. Pokoknya bagus-bagus semua dah. Makanya aku jatuh hati pada Bante Ananda. Lalu Sang Buddha tanya, kecantikan, kebagusan visual itu hanya sebatas kulit. Coba kamu bayangkan sekarang Bante Ananda kulitnya dibuka. Masih mau enggak dengan Bante Ananda? Waduh, menjijikan sekali Bante. Kenyataannya, di dalam tubuh Bante Ananda, ada hal-hal yang menjijikkan enggak? Ada darah enggak? Ada. Ada cairan tubuh yang bau-bau enggak? Ada. Dan itu kenyataan apa pura-pura? Kenyataan Bante. Dan itu bisa bertahan lama atau tidak bisa bertahan lama. Tubuh yang seperti itu. Tidak bisa bertahan lama, Bante. Terus ditanya, terus ditanya, terus ditanya. Sotapana dia. Dan karena Sotapana tahu dia salah arah, sudah tidak tertarik lagi sama Bante Ananda. Beliau berlatih lagi, mencapai arahat loh akhirnya. Selamat Bante Ananda. Dan ngomong-ngomong tentang bikuni ini juga, Ibu Bapak. Dulu sebetulnya ketika Raja Sudodana sudah meninggal, kemudian di akhir hayatnya beliau mencapai arahat, ibu tiri beliau, ibu susu ya, karena sejak umur 7 hari, beliau yang melanjutkan menyusui petapa Gotama, Pangeran Siddhartha. Beliau menyusui Pangeran Siddhartha sampai beliau cukup umur, beliau yang merawat Pangeran Siddhartha. Begitu tahu Raja Sudodana sudah meninggal, ibu Mahapajapati Gotama ini mikir, untuk apa tetap diam di istana? Baginda Raja sudah duluan, nggak ada yang harus dilakukan juga, sehingga beliau memutuskan untuk pengen menjadi bikuni. 3 kali beliau memohon pada Sang Buddha, 3 kali ditolak. Dan yang paling membuat kita terenyuh ya ketika membaca pustaka suci, beliau bahkan membuntuti para biku dan Sang Buddha dengan inisiatif sendiri, memotong rambutnya, pakai pakaian sederhana berwarna kuning, berjalan kaki puluhan yojana, Ibu Bapak. Dan beliau diikuti oleh istri-istri dari pangeran suku Sakya yang menjadi biku. Ada 500.
yang awalnya tidak pernah keluar rumah karena lebih sering di dalam istana, sekarang harus mengembara sangat jauh, telanjang kaki, kena kerikil, kena batu. Mungkin zaman itu nggak ada aspal kayak sekarang. Pokoknya nggak baguslah sarananya. Sehingga banyak dari mereka yang kakinya terluka. Bahkan ada yang membusuk. Banti Ananda lihat ini. Aduh, meskipun Sotapana kan masih ada kesedihan juga. Masih sering terharunya lah. Namanya belum tuntas latihan kan masih ada kesedihan melihat yang gitu-gitu. Sehingga beliau mengatakan, sudah ketemu Sang Buddha belum? Belum, kami tidak berani karena sudah ditolak 3 kali. Nah, karena terketuk hatinya sehingga dia mencari Sang Buddha. Di hadapan Sang Buddha, beliau menyarankan, kasihan ibu-ibu ini datang dari jauh. Bentuklah Sangga Bhikkhuni Bante, biar mereka juga bisa melanjutkan pelatihan. Tetap tidak mau, sampai berkali-kali. Lalu Bante Ananda, karena beliau cerdik ya, beliau tanya pada Sang Buddha, Bante, kalau misalkan perempuan Bante berlatih menjadi petapa, memungkinkan tidak mencapai kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami Bante? Sang Buddha menjawab, jangankan Anagami, Arahat pun sangat memungkinkan. Karena pencapaian kesucian bukan soal gender. Laki perempuan punya potensi yang sama. Masuklah Bante Ananda. Kalau gitu, kenapa ndak dibentuk Sangga Bhikkhuni? Kan perempuan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mencapai kesucian tertinggi. Lagi pula, Mahapajapati Gotami berjasa besar pada Bante dulu. Beliau adalah ibu susu dari Bante. Merawat Bante, bahkan anaknya sendiri, Pangeran Nanda, dikasih ke orang untuk merawat. Malah beliau merawat Bante. Demi kasih sayang mereka, Bante. Demi balas jasa juga. Mohon Bante berkenan membentuk Sangga Bhikkhuni. Lalu Sang Buddha menyampaikan, kalau mereka mau menghargai 8 aturan ini, Atak Garudama, 8 hal yang mesti dihargai. Garu itu ya artinya dihormati. Kadang orang menerjemahkan 8 aturan berat. Kayaknya kayak nyiksa banget. Padahal Atta Garudama juga boleh diterjemahkan sebagai 8 dhamma yang mesti dihormati. Ya, 8 itu nanti kalau ada yang penasaran silakanlah tanya. Kemudian disuruh menyampaikan ke Mahapajapati Gotami. Kalau mau menghormati 8 hal ini, nah silakan dah jadi bikuni. Wah, sejak saat itu Ibu Bapak, untuk pertama kali secara formal loh ya, secara formal laki dan perempuan punya status yang sama dalam kesamaan biku dan bikuni. Dan tentu saja ini membuat India gempar pada waktu itu. Tapi itu yang beliau ambil keputusannya. Itu berkat Bante Ananda yang tidak kenal lelah membujuk Guru Agung Buddha. Dan Bante Ananda juga dipercaya untuk membabarkan dhamma kepada para permaisuri. Jadi banyak sekali raja-raja di India itu punya permaisurinya juga banyak-banyak. Selirnya juga banyak, ada yang 500, ada yang 100, macam-macam. Dan mereka tidak boleh keluar. Sehingga para permaisuri, para selir protes. Mending jadi orang biasa saja, boleh ke wihara. Kita dapat jabatan, jadi selir, jadi permaisuri, kok nggak boleh ke wihara? Aku pengen juga denger dhamma, gitu permaisurinya. Sehingga awalnya para raja itu memilih untuk mencari siapa ya perumah tangga yang setidaknya sudah mencapai kesucian untuk ngajarin para permaisuri.
Yang paling tinggi waktu itu adalah anagami namanya Chatha kalau nggak salah. Hmm. Chatha ini sudah anagami. Disuruh ngajarin permaisuri ibu-ibu. Chatha jawabannya bagus sekali. Baginda Raja, ibu-ibu, permaisuri, selir, itu masih sangat melihat tampilan luar. Kalau yang ngomong yang berjubah, pasti dipercayai. Tapi kalau yang ngomong berumah tangga, meskipun itu kebenaran, kadang nggak dipercayai. Saya menolak bukan karena tidak suka membabarkan dhamma, tapi saya menolak karena akan lebih baik kalau Baginda minta para bante yang mengajar permaisurinya Baginda. Apalagi para bante latihannya tinggi, pasti tidak tergoda lah. Nah, karena itu, sehingga banyak rumah tangga yang tidak terlalu berkenan untuk membabarkan dhamma gitu. Karena ya di India zaman dulu, nggak tahu ya sekarang ya, di India zaman dulu memang sangat melihat casing. Kalau sudah berjubah, didengar sekali. Tapi kalau rumah tangga biasa, jarang didengar. Sehingga para raja itu minta kepada Sang Buddha. Dan yang paling sering dikirim adalah Bante Ananda. Karena permaisurinya banyak ngefans sama Bante Ananda. Udah mah ganteng, suaranya bagus, ceramahnya bagus, lembut pula. Sehingga para raja malah mulai cemburu pada Bante Ananda. Kenapa cemburu? Pernah satu kasus, para permaisuri ngidamnya membayangkan wajah Bante Ananda. Lahir-lahir anak mereka, 100 anaknya mirip Bante Ananda semua, bayangkan. Sehingga heboh dah itu. Wah, ini pasti Bante Ananda punya kerjaan ini ya. Difitnah lah Bante Ananda, tetapi ada guru agung Buddha yang menjelaskan semuanya. Bahwa karena ibu-ibu itu sangat terinspirasi oleh Bante Ananda, pikirannya terus memikirkan Bante Ananda, sehingga mempengaruhi secara fisik sang bayi yang lahir. Ibu-ibu kalau ngidam, hmm, bayangin yang ganteng-ganteng. Ndaklah bayangin yang baik-baik, agar anaknya juga menjadi baik. Satu lagi yang bikin heboh ya, selain anak-anaknya mirip Bante Ananda, jadi kan ada raja. Secara berkala, dia itu dikasih kain, jadi baju baru lah begitu. Setidaknya setahun beberapa kali dikasih kain untuk ganti baju. Saking bagusnya ceramah Bante Ananda, di akhir ceramah, semua kain baru yang harusnya jadi baju dikasih ke Bante Ananda. Sehingga raja yang lihat, kok permaisuriku nggak pakai baju yang baru? Hmm, ditanyalah, dikemanakan kain-kain yang aku beri? Dikasih tahu semuanya dikasih ke Bante Ananda. Oh, raja marah. Oh, Bante Ananda sekarang mulai jualan kain dia. Sehingga dicarilah Bante Ananda. Diinterogasi Bante Ananda. Benar Bante, nerima kain-kain yang banyak itu? Benar. Memang Bante apakan kain yang baru itu? Saya kasih Bante lain yang membutuhkan. Terus jubahnya yang lama karena ada kain baru diapakan? Ya dikasih ke Bante yang lain yang jubahnya nggak ketolong lagi. Karena robeknya banyak. Terus jubahnya yang robeknya banyak, yang nggak ketolong itu diapain? Oh, dipotong-potong, dicari bagian yang bagus, jadi sarung. Terus sarung yang lama yang nggak kepake dijadiin apa? Dipotong, dijadiin alas tidur. Terus alas tidur yang lama diapain? Dipotong-potong, jadi keset. Terus kesetnya yang lama diapain? Dipotong-potong, jadi bahan tembok. Oh, berarti semuanya bermanfaat dana yang diberikan. Bante Ananda tidak jualan jubah. Sehingga raja terkesima karena sudah mikir yang macam-macam, merasa bersalah. Dia malah nyumbang lagi banyak kain. Banyak sekali kainnya. Ibu bapak, nah waktunya nggak kerasa, udah sejam ya. Jadi lanjut aja. Nggak apa-apa, tanya jawabnya dikit ya.
Ini udah tak potong-potong karena di bukunya sendiri 230-an halaman. Nah, jadi sangat banyak, jadi tak potong-potong. Sekiranya mana yang bisa kita ambil, contohnya kayak barusan. Oh, Bante Ananda tidak menyia-nyiakan apapun yang diberikan. Kita juga sebagai rumah tangga, kalau dapat pemberian orang, dihargai, dipakai sebagus-bagusnya. Jangan ya sepelekan, jangan dibuang-buang begitu saja, tapi dimanfaatkan. Ibu bapak sekalian, tentang wanita sudahlah, Bante Ananda banyak sekali kisahnya. Dan beliau itu sangat memiliki jiwa kemanusiaan yang besar. Beliau banyak sekali menahbiskan orang yang sulit secara ekonomi. Meskipun awalnya ya biar dia bisa makan aja, akhirnya mencapai kesucian orang itu. Beliau juga menahbiskan yatim piatu kalau ada tahu, oh bapak ibunya meninggal, kemudian diajak ngobrol anak-anak itu, kemudian kalau tertarik diajak ke wihara. Setidaknya anak-anak itu tidak akan kelaparan. Itu Bante Ananda. Kalau tahu ada orang yang sakit, beliau akan jenguk langsung. Bahkan pernah ya Bante tertentu, karena dia ketika sehat, tidak mau nolong mereka yang sakit, pas dia sakit, tidak ada yang nolong. Bante Ananda dengar, bareng sama Sang Buddha, beliau merawat Bante tersebut. Karena tidak bisa gerak, dia makan di sana, tidur di sana, buang air di sana, maaf. Karena udah nggak bisa gerak, Bante Ananda tanpa rasa jijik memandikan Bante tersebut. Sang Buddha pun ikut membantu Bante Ananda dengan memegangi tangan Bante yang sakit itu. Dan di sana Guru Agung Buddha menyampaikan, kalau kalian pengen merawat aku, rawatlah orang sakit. Nah, jadi kalau kita merawat orang sakit, itu seperti merawat Sang Buddha, kata Sang Buddha. Pesan yang sangat bagus sekali. Dan Bante Ananda, aduh saking banyaknya kebajikan beliau, punya satu ciri khusus agak bertentangan dengan Bante beberapa yang sangat strict. Padahal hanya karena beda karakter aja. Tidak ada pertentangan karena kebencian. Misalkan dengan Bante Mahakasapa, sering sekali terjadi perselisihan di antara bikuni. Jadi Bante Ananda kan sifatnya ramah, suka berbicara juga. Sedangkan Bante Kasapa, nah dia cukup tegas, tidak banyak omong, latihannya keras. Sehingga dua karakter yang sangat beda, apalagi Bante Ananda itu membujuk Sang Buddha sehingga terbentuknya bikuni, sehingga para bikuni sangat cinta sama Bante Ananda. Padahal Bante Ananda baru Sotapana, Bante Kasapa sudah arahat. Yang parah waktu itu, Ibu Bapak, ada dua kejadian yang parah sekali. Jadi Bante Ananda kan pengen biar bikuni juga mendapat wejangan lah dari Bante Sepuh, dari Bante Hutan ya, Bante Kasapa. Minta inilah dia memohon ke Bante Kasapa, Bante, tolong kasih wejangan kepada para bikuni biar ada pembanding juga. Awalnya Bante Kasapa menolak karena tahu bikuni pasti tidak senang dengar dhamma yang langsung, yang to the point, yang mungkin akan menusuk hatinya. Tapi karena terus didesak oleh Bante Ananda, akhirnya Bante Kasapa mau. Benar dong, ketika Bante Kasapa ceramah, ada satu bikuni namanya Bikuni Tulatisa langsung protes. Bisa-bisanya sesepuh ini ceramah di depan Bante Ananda. Kenapa? Bikuni Tulatisa menganggap Bante Ananda lebih pintar. Itu seperti penjual jarum menjual jarum kepada mereka yang membuat jarum. Kalau gampangnya seperti menggarami lautan lah. Nah, mendengar ini Bante Kasapa ngomong,
Kira-kira siapa yang penjual jarum, siapa yang pembuat jarum? Banti Ananda nggak mau ribut. Sehingga dia ngomong, Bante, nggak usah didengerin bikuni yang bodoh itu. Tapi Banti Kasapa merasa dan memang dengan pertimbangan penuh, ini tidak boleh dibiarkan, harus dijelaskan. Siapa yang kemampuannya sampai mana? Karena kalau tidak, nanti Banti Ananda akan dicurigai. Jangan-jangan ada main dengan bikuni Tulatisa. Sehingga Banti Kasapa tanya, di antara kita berdua, siapa yang ditunjuk oleh Sang Buddha bahwa kualitas meditasinya setara dengan beliau? Saya atau Anda? Banti Ananda cuma bilang, Bante itu. Di antara kita berdua, siapa yang bisa keluar masuk jana sesuka hati? Bante. Dan di antara kita berdua, siapa yang mencapai kesucian tertinggi? Saya atau Anda? Ah, karena merasa malu ya, Bikuni Tulatisa bahwa meskipun dia tidak suka dengan ceramahnya Bante Kasapa itu sudah arahat. Bukan berarti bisa merendahkan seorang arahat, karena tidak sesuai dengan selera ceramahnya. Malu dia, marah dia, lepas jubah lah. Dan di lain kesempatan, ketika Banti Ananda banyak muridnya yang lepas jubah, karena memang teledor sekali murid-muridnya, dan di dalam sangga, ibu bapak ada aturan, Gana Bojana namanya, jadi makan berkelompok itu, kalau bisa jangan lebih dari 3 biku. Jadi kalau di luar waktu katina, di luar waktu genting-genting, disarankan tidak mengundang lebih dari 3 biku. Kenapa? Takutnya ada biku-biku yang punya niat buruk, kalau lebih dari 3 dia bisa bikin sangga baru, sehingga terjadi perpecahan sangga. Hal penting lainnya, kalau lebih dari 3, biku-biku yang jahat bisa bersekongkol dengan teman-temannya. Dan kalau lebih dari 3, biku yang sebetulnya taat, mungkin karena masih junior, disuruh oleh seniornya, mau nggak mau ngikut senior, padahal itu salah. Dan itu ditulis di dalam Winaya. Kalau di luar waktu yang sudah ditentukan, sebisa mungkin tidak gana bojana. Jadi makan berkelompok. Bante Ananda malah ngajak muridnya banyak sekali nerima undangan umat. Sehingga Bante Kasapa tahu ini, ah, setelah kejadian itu banyak yang lepas jubah, Bante Kasapa ngomong, kamu tindakanmu masih seperti bocah saja. Padahal sudah ditentukan aturan tidak boleh makan berkelompok lebih dari 3. Ini didengar oleh para bikuni. Bante Ananda juga ngomong, aku sudah banyak uban Bante. Saya sudah banyak uban, sorry pilihan katanya. Saya sudah banyak uban Bante. Masa saya dibilang bocah? Nah, bikuni itulah. Nanda ndak terima. Bante Ananda loh. Dia yang menemani Guru Agung Buddha. Masa dibilang bocah? Nah, marah-marah dia ke Bante Kasapa. Dan karena tidak puas, nah, Bikuni Tulananda ini ya lepas jubah juga. Banyak ya terjadi hal-hal yang demikian selama hidup Bante Ananda karena saking cintanya kali ya. Namanya cinta itu kadang membuat buta sehingga kita tidak bisa secara murni, secara lurus melihat oh apa yang dilakukan oleh biku panutan kita sebetulnya sih salah. Tapi karena sudah saking mengidolakan, nah, seperti Tulatisa dan Tulananda, yaitu akan dibela mati-matian Bante Ananda meskipun salah. Dan yang terakhir Ibu Bapak, salah satu kesalahan Bante Ananda yang unik ya. Jadi waktu itu Sang Buddha kan sakit. Sang Buddha sakit, Bante Ananda pernah ingat dulu ketika Guru Agung Buddha sakit, dia dikasih sup pakai beras, pakai wijen, pakai satu lagi herbal, beliau bisa sembuh. Sekarang Sang Buddha sakit. Aku masak aja ah.
Jadi Bante Ananda ngumpulin bahan-bahan ke umat, kemudian masak buburnya sendiri. Begitu disuguhkan kepada Sang Buddha tanya, siapa yang kasih ini? Oh Bante, saya yang nyiapin tadi, masak. Masak sendiri. Iya Bante, apa bedanya kamu dengan berumah tangga? Sehingga sejak saat itu ditentukan aturan, biku manapun tidak boleh masak. Kalau mengaku sebagai biku dari ajaran Buddha. Karena apa? Petapa itu tidak boleh masak untuk diri sendiri. Itu kebiasaan berumah tangga. Nah, sehingga sejak saat itu, nah, Bhante Ananda tidak lagi menyiapkan bubur. Dia terima dana dari umat, baru diserahkan ke Guru Agung Buddha. Karena memang dibuat aturan jelas, seorang biku tidak masak. Ibu bapak sekalian, ya karena sudah panjang ini, saya ngobrolnya capek juga. Nah, jadi kita skip ke hari-hari terakhir dari Guru Agung Buddha. Jadi seperti yang disampaikan di awal, ketika Guru Agung Buddha sudah mencapai usia 80, ya akan mencapai usia 80, beliau mengatakan bahwa 3 bulan dari sekarang beliau akan parinibbana. Tapi beliau sebetulnya ngasih kode ke Bante Ananda. Karena kemampuan meditasi beliau luar biasa, punya kemampuan batiniah yang luar biasa sebagai sama Sang Buddha. Kalau diminta sebetulnya bisa berumur ratusan tahun. Sang Buddha ngomong gini, Bante Ananda diem. Kenapa? Saking sedihnya mendengar Guru Agung Buddha akan parinibbana. Padahal tinggal minta aja, kalau gitu Bante perpanjang umurnya. Ah, selesai kan harusnya. Jadi bisa lebih panjang umurnya Sang Buddha. Tapi Bante Ananda diem. 2 kali dikasih kode, 2 kali diem. 3 kali dikasih kode, sudah. Guru Agung Buddha sudah mengatakan, beliau akan, nah sudah, parinibbana 3 bulan lagi. Nangis Bante Ananda, Ibu Bapak. Dia keluar dari daerah Ganda Putih, menyepi. Sang Buddha ketika keluar dari Ganda Putih yang biasanya ada Bante Ananda, kok tidak ada? Ditanyalah ke Bante lain, kemana Ananda? Oh Bante, dia sedang mengurung diri Bante. Coba panggilkan, coba panggilkan. Dipanggillah Bante Ananda, dikasih penghiburan, dipuji bahwa beliau jasa kebajikannya sudah besar sekali. Selama 25 tahun ini merawat Guru Agung Buddha, menjalankan tugas sebagai bayang-bayang Buddha. Tinggal latihan sedikit lagi, pasti mencapai kesucian tertinggi. Dan karena itulah Bante Ananda mengatakan, sebentar lagi Guru Agung akan pergi. 25 tahun ini aku selalu mengikuti beliau, seperti bayang-bayang Sang Buddha saja. Bahkan para umat pun menyandangiku sebagai bayang-bayang Buddha. Dan ketika Sang Buddha sudah parinibbana, Ibu Bapak, kan semuanya pada nunggu Bante Kasapa. Parinibbana, beliau menangis histeris, karena masih Sotapana, masih bisa nangis. Ketika melakukan penghormatan, waktu itu sudah cukup sore. Orang-orang pengennya yang menghormati lebih awal itu memang Bante Kasapa. Setelah Bante Kasapa, pengennya para sesepuh dulu, tapi Bante Ananda beda. Sebaiknya ibu-ibu dulu yang menghormat Sang Buddha. Kenapa? Biar tidak kemalaman pulangnya. Betul ditulis di pustaka suci katanya. Sehingga dikasihlah ibu-ibu dulu yang menghormat. Ini yang membuat heboh orang lain waktu itu. Kok bisa-bisanya malah ibu-ibu yang didahulukan. Dan ketika Guru Agung meninggal, ada urgensi, ada hal yang mendesak untuk melakukan sanggayana. Karena ketika di tengah kesedihan ada Bante yang nyeletuk. Nggak usah sedih. Sekarang enak, nggak ada Sang Buddha, nggak ada yang larang ini, nggak ada yang larang itu.
kita bisa hidup santai, gitu kata Bantinya. Nah, dengar ini Bante Kasapa, oh ini perlu ada Sanggayana ini. Nah, yang bisa mengulang Dhamma, kan ada Dhamma dan Vinaya. Yang mengulang Dhamma itu adalah Bante Ananda, karena dia hafal, dia dekat dengan Sang Buddha, tapi masih Sotapanna. Sehingga Bante Kasapa mendorong Bante Ananda untuk latihan lebih giat. Setelah 2 hari, Sakadagami beliau. Tapi besoknya harus sudah ada Sanggayana, harus ada pertemuan. Gimana caranya sehingga dia berlatih keras sekali. Saking kerasnya berlatih, pikirannya kacau. Sudah segala daya upaya dilakukan, sudah kecapean, ya sudahlah, saya akan istirahat sebentar. Ketika mau istirahat, nah, kaki baru keangkat, kepala belum ke bantal. Nah, posisi apa itu? Tiba-tiba mencapai kesucian. Karena beliau mau istirahat, mau rileks. Nah, karena rileks itulah, karena selama ini kan memaksakan diri. Ketika rileks justru mencapai kesucian arahat. Dan orang yang paling bahagia ketika Bante Ananda hadir di Sanggayana itu adalah Bante Kasapa. Di dalam hati Bante Kasapa berbicara bahwa, wah seandainya Guru Agung masih hidup, Sang Buddha pasti mengatakan sadu, sadu. Aku akan mewakili beliau mengatakan sadu, sadu. Kemudian Sanggayana berlangsung, Bante Ananda dengan kemampuan beliau mengulang lagi Dhamma setelah ditanya-tanya oleh Bante Kasapa. Ternyata beliau ditegur. Ada 5 teguran ketika Sanggayana itu berlangsung. Karena Bante Ananda dianggap lalai. Pertama, beliau ditegur karena ketika Sang Buddha mengatakan ada beberapa aturan yang boleh diubah, yang tidak signifikan, Bante Ananda tidak tanya. Sehingga di dalam Sanggayana itu bingung yang mana yang boleh diubah, yang mana yang tidak boleh diubah. Sehingga ya udahlah disepakati jangan diubah aturannya. Terus yang kedua, kalau ketika Sang Buddha mengatakan bisa memperpanjang umur, seandainya Ananda tanya, meminta Sang Buddha memperpanjang umur, Buddha Sasana lebih lama sedikit bertahannya. Guru Agung Buddha lebih lama sedikit hidupnya. Dan yang ketiga ditegur karena ketika masa-masa terakhir, Bante Ananda tidak sengaja nginjak jubah Sang Buddha ketika menjarit, karena nggak ada yang bantuin. Yang keempat, mendahulukan perempuan untuk menghormat pada Sang Buddha lebih dulu ketika prosesi kremasi. Dan yang kelima, mendorong terbentuknya Sangga Bhikkhuni. Nah, disalahkan demikian meskipun Bante Ananda sebetulnya sih tidak bersalah. Terjadi demikian karena keadaan, tapi karena kerendahan hati beliau menerima. Ya sudah, saya minta maaf. Dan beliau hidupnya sampai 120 tahun, Ibu Bapak. Dan ketika sudah berumur 120 tahun, beliau tahu umur beliau tidak lagi lama, sisa 7 hari. Dan ketika itu beliau mengumumkan 7 hari lagi akan parinibbana. Bangsa Kolia yang berbatasan dengan bangsa Sakya, yang membatasi itu adalah Sungai Rohini, bangsa Kolia merasa Bante Ananda adalah milik bangsa Kolia, karena ketika tua dia berada di sana seringnya. Bangsa Sakya apalagi, karena dia berasal dari suku Sakya. Sehingga belum meninggal Bante Ananda, sudah mulai ada perselisihan. Siapa yang boleh mengambil relik Bante Ananda? Udah mau perang loh ini. Karena tahu, oh kalau saya tidak salah, kalau saya salah melangkah ini bisa terjadi perang. Sehingga ketika hari H, ketika beliau akan parinibbana, beliau menggunakan sisa-sisa tenaganya untuk terbang, Bapak, di tengah-tengah Sungai Rohini,
beliau ceramah untuk terakhir kali. Dan ketika ceramah selesai, usia beliau sudah tutup, beliau masuk ke dalam jana, kasina api, mengkremasi diri beliau sendiri, bertekad separuh relik ke Kolia, separuh relik ke Sakya. Dan itu betulan terjadi, Bapak. Kebelah dua reliknya terpencar seperti itu, masyarakat mengatakan seperti ini. Dulu ketika Guru Agung wafat, mangkat, masih ada Ananda yang jadi bayang-bayang beliau. Sekarang cahaya dan bayangannya sudah parinibbana. Umat sangat merasa kehilangan. Bahkan di hari terakhir pun, Bante Ananda masih memikirkan masyarakat loh. Bahkan beliau tidak ingin merepoti siapapun, mengkremasi dirinya sendiri, bahkan membagi reliknya sendiri. Sehingga umat-umat tetap harmonis. Itu bayang-bayang Guru Agung. Mulai dari lahir sampai beliau parinibbana. Berkat beliau, kita sekarang bisa ada masa kaca seperti ini. Setiap suta depannya ewang mesutang. Demikianlah yang terdengar oleh saya. Saya itu adalah Bante Ananda. Berkat Bante Ananda, berkat bayang-bayang Buddha, kita sekarang masih punya kesempatan. Tidak hanya mendengarkan Dhamma, tapi merealisasi Dhamma itu sendiri. Asalkan mau belajar dan praktik sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Demikian, Ibu Bapak yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sesi pertama saya tutup dengan Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Romo Sakya Kumara. Menarik ya kita mendengar cerita yang ada di buku dan ini diceritakan ulang dengan gaya dan caranya Romo sendiri. Menarik jadi ini, walaupun sepenggal-sepenggal tapi banyak juga tuh mungkin dari kita yang nggak pernah dengar tuh. Wah, ini Ananda pernah diguna-guna lah, pernah dipelet lah, iya kan, bermasalah dengan apa, bermasalah ya itu apa, Ayu Wono Sulang Balang Ayu duluan itu ya. Jadi ternyata jadi masalah juga terlalu ganteng gitu ya. Untung saya nggak ganteng. Baik, terima kasih Romo. Ya, Romo Ramani, Bu Bapak Saudara-saudari sedama, baik yang di Zoom meeting ini atau yang di channel YouTube, jika ingin bertanya, berdiskusi lebih lanjut tentang mungkin juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa bersifat analitis dalam kaitannya dengan bayang-bayang Buddha atau tadi Romo juga lebih spesifik bahwa itu adalah kisah dari Biku Ananda atau Bante Ananda yang selama 25 tahun telah ya memang menjadi bayang-bayang Buddha itu. Setelah setiap hari tanpa celah, tanpa absen istilahnya kalau kita tanpa izin ya mungkin ya selalu melayani Buddha dengan sepenuh hati. Satu dedikasi yang luar biasa sebenarnya yang patut kita contoh sebenarnya dari kisah ini. Nah, silakan boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau boleh bertanya langsung dan teman-teman yang tergabung di channel YouTube boleh mengetikkan pertanyaan di live chat yang nanti akan difasilitasi oleh tim Dhamma Kaca untuk kita bahas bersama-sama. Nah, karena nggak ada yang nanya, saya harus tanya nih. Mungkin waktu kita juga nggak terlalu banyak ya, nggak sampai 30 menit lagi, tapi nggak apa-apa. Uh, ada satu pertanyaan, kalau kita misalnya melihat dari perspektif kepemimpinan dan suksesi, walaupun Ananda, yang mulia Ananda atau Bante Ananda ini berperan sebagai penjaga dhamma, maksudnya bendahara dhamma, ya kan, yang yang
walaupun secara formal tidak pernah menggantikan posisi Buddha sebagai suksesinya, tapi melalui ingatan dan ceramah atau khotbah beliau, ini merupakan satu bukti yang tidak terbantahkan bahwa Buddhisme masih bertahan hingga saat ini, ya Romo. Lalu apakah model-model kepemimpinan atau suksesi yang Romo maksud dengan bayang-bayang Buddha ini sebenarnya jika dilihat dari perspektif kepemimpinan dan suksesi, apakah ini termasuk model kepemimpinan yang efektif, Romo? Jadi kalau pakai istilah suksesi itu, eh, apalagi dalam organisasi, yang menjadi penerus itu biasanya kan ada kewenangan tertentu kan di sana, melibatkan kewenangan tertentu. Sehingga Sang Buddha memang tidak ada menunjuk secara langsung person yang menjadi suksesi beliau. Karena di Mahaparinibbana Sutta juga beliau dengan tegas mengatakan bahwa yang menjadi guru sepeninggal beliau adalah Dhamma dan Winaya. Memang kita bisa mengenal Dhamma lewat Bhante Ananda yang mengulang itu, dan jangan lupa bahwa setelah Bhante Ananda mengulang, ada tugas para Bhanaka namanya. Bhanaka itu yang menghafal. Jadi dibagi-bagi itu ada murid-murid Bhante Sariputta yang menghafal bagian Majjhima Nikaya, ada murid-murid dari Bhante Anuruddha yang menghafal Anguttara Nikaya, ada murid-murid Bhante Ananda yang menghafal Digha Nikaya karena memang paling panjang mungkin ya. Ada juga murid-murid Bhante Mahakassapa yang menghafal Samyutta Nikaya karena memang sangat mendalam. Jadi sisanya baru menghafal Khuddaka Nikaya. Jadi sebetulnya suksesi yang diambil secara kepemimpinan oleh Sang Buddha itu memang agak sulit untuk diikuti di zaman sekarang sebetulnya ya. Karena ya memang beda ranah gitu. Kalau kita kan organisasi memang ranahnya untuk mencari, mencari, mencari kan. Memang duniawi sekali gitu. Sedangkan kalau suksesinya Guru Agung Buddha, Dhamma Winaya itu tujuannya malah melepas, melepas, melepas begitu. Jadi memang Guru Agung itu, Guru Agung Buddha tidak menunjuk satu person siapapun sebagai suksesi, tetapi beruntung bagi kita ya ada Bante Ananda, ada Bante-Bante yang lain yang mau menghafal ajarannya. Di samping memang kalau dipikir-pikir ya ini hanya pendapat pribadi, ya memang Bante Ananda tuh punya peran yang sangat vital di sana. Dan secara kalau di pustaka suci kita baca, yang dianggap sebagai bapak sangga malah Bante Kasapa. Yang didengar arahannya, makanya beliau ketika mengambil inisiatif untuk melakukan sanggayana, yang lain setuju langsung. Karena apa? Karena beliau yang sebetulnya secara pribadi juga dekat dengan Sang Buddha. Hanya Bante Kasapa lah yang bertukar jubah dengan Sang Buddha. Makanya kan aliran Zen kan seperti itu juga ya. Kalau meneruskan suksesi pakai jubah kan. Jubah dari guru dikasih ke muridnya. Nah, mirip dengan Bante Kasapa juga begitu. Dan ketika Bante Kasapa akan parinibbana, beliau kemudian memberikan mangkok dari Guru Agung kepada Bante Ananda sebagai simbolis sekarang yang jadi Bapak Sangga tuh ya Bante Ananda waktu itu ya gitu. Sehingga memang tidak secara mutlak Guru Agung menunjuk suksesi, tetapi secara alamiah terjadi siapa yang senior itu yang didengar secara alamiah gitu. Jadi karena memang kekurangan kemampuan saya untuk menganalisis, jadi kalau ditanya apakah suksesinya seperti itu ya balik lagi beliau tidak menunjuk person secara de jure, tidak ditunjuk siapa-siapa, tetapi secara de facto, secara otomatis para Bante pertama menghormati Bante Kasapa dulu sebagai bapak sangganya,
Kemudian setelah Bante Kasapa akan mulai menepi lah istilahnya, dia berbagi mangkok kepada Bante Ananda. Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya menarik sebenarnya tentang suksesi ini. Tapi kalau tadi Romo cerita tentang Jen itu kan ceritanya ditransmisikan ya Dhamma itu ya ceritanya, ya. Jadi katanya habis dari Buddha, lalu ke Yang Mulia Kasapa, lalu ke Bante Ananda dan seterusnya hingga hingga yang terakhir ke Bodhidharma ke-28 itu. Kita bertanya tentang sisi kemanusiaannya, sisi manusiawinya dari Bante Ananda ya. Tadi kan kalau misalnya saya dengar ceritanya dari Romo juga bahwa Ananda itu digambarkan sosok yang emosional tetapi penuh kasih juga kan. Artinya batinnya mudah tergerak oleh oleh hal-hal, salah satunya adalah ketika penunjuk gitu. Kita ketika jasa beliau atas penunjukan Sangga Bikuni ya, pembentukan Sangga Bikuni itu tidak bisa terlepas dari jasanya Bante Ananda. Karena istilahnya Bante Ananda dalam tanda kutip merayu Buddha lah gitu, merayu Buddha dan Buddha diajak dia apa, ayolah Bante istilahnya gitu, kasihan loh gitu, itu kan dulu punya jasa, lihat loh itu udah compang camping, kakinya luka dan segala macam ya, sehingga Buddha juga tergerak oleh oleh istilahnya oleh pendekatan Bante Ananda sehingga Satami Kudin ini terbentuk. Tetapi satu yang ada dua pertanyaan dari fakta ini adalah bahwa apakah kalau misalnya pada saat Bante Ananda adalah seorang arahat, sisi kemanusiaan yang seperti itu apakah tidak akan muncul gitu maksudnya? Apakah ceritanya akan berbeda terhadap pembentukan Sangga Bikuni? Lalu yang kedua, belakangan ini kan saya melihat banyak sekali gerakan-gerakan untuk pembentukan Sangga Bikuni yang baru ya. Nah, tetapi beberapa tradisi ada yang menentang juga, tetapi ada beberapa tradisi yang juga istilahnya tidak menentang, bahkan ada yang mendukung dengan berbagai berbagai argumentasinya. Katanya itu di kitab komentar adalah, di teks juga adalah, bahwa sebenarnya katanya Biksuni Mahayana itu juga sebenarnya dari tradisi awalnya merupakan dari tradisi yang sama dan segala macam. Lalu apakah gambaran saat ini dalam arti bahwa pembentukan Sangga Bikuni ini adalah eh, upayanya yang luar biasa dari Bante Ananda, menurut Romo bagaimana ya? Gitu ya. Kalau mau jawab juga nggak apa-apa. Referensi. Bagus sekali pertanyaannya. Dan ini kalau saya salah ngomong bisa di ini nih. Apalagi kan kita kebanyakan belajarnya Theravada ya. Nah, itu. Jadi kalau salah ngomong bisa susah nih. Jadi kalau tadi pertanyaan pertama bagus sekali. Seandainya kalau Bante Ananda arahat, kan sisi emosionalnya sulit tergerak gitu kan. Bayangan kita kan seperti itu ya. Namanya arahat kayak es lah, dingin sekali gitu. Karena memang Nibbana sendiri kan salah satu terjemahannya adalah dingin kan. Redam artinya tidak cepat panas gitu. Karena ini pertanyaannya berandai-andai, nah saya bebas. Jawabnya juga berandai-andai. Jadi karena Bante Ananda Sotapanna, nah sebagai sosok Sotapanna, kita harus melihat kualitas batin Sotapanna itu apa aja yang belum dia patahkan, apa aja yang sudah. Nah di dalam Vipalasakatha, hmm, di Khuddaka Nikaya disampaikan seorang Sotapanna itu sudah mematahkan Wipalasa sehubungan dengan anicca dan anatta, baik secara teori ya di Wipalasa, kemudian secara persepsi Sanya Wipalasa, dan terakhir secara batiniah beliau Citta Wipalasa. Jadi sudah tuntas tuh tentang anicca dan anatta. Tapi yang belum tuntas secara persepsi dan secara batiniah ya, secara pikirannya adalah hubungan suka dan duka, subha dan asubha. Jadi meskipun beliau sudah tidak ada pandangan keliru sebagai yang ada diri, beliau masih gampang terbawa oleh emosi, oleh perasaan gitu. Karena begitu ada perasaan yang menyenangkan, beliau akan cepet-cepet dah happy gitu.
Kalau ada yang tidak menyenangkan, beliau akan agak cepat-cepat untuk ya agak ada penolakan. Sehingga wajar kalau respon dari Bante Ananda itu sering terbawa emosi. Tapi kalau menurut pendapat pribadi saya, seandainya beliau adalah arahat waktu itu, tentu kebijakan yang diambil akan lebih bijaksana. Karena apa? Keputusan yang diambil oleh bukan landasan emosi biasanya lebih bagus. Itu mungkin kita akan mengira bahwa meskipun sudah arahat, kita akan mengira tidak ada empati, bahkan justru kalau arahat itu empatinya lebih tinggi karena tidak digerakkan oleh emosi, tetapi empatinya digerakkan oleh kebijaksanaan di sana gitu. Jadi apakah memungkinkan ya terbentuknya Sangga Bikuni meskipun Bante Ananda itu sudah arahat? Menurut saya sih sangat memungkinkan. Cuman mungkin pendekatannya bukan pendekatan emosi lagi, tetapi pendekatan ke manfaat lebih banyak seperti itu dah. Dia tanya, mungkin juga pertanyaannya mungkin sama ya. Kalau perempuan masuk di sangga bisa mencapai hal apa enggak? Itu kan bijaksana sekali itu. Nah, nah, karena ada emosionalnya, beliau menambahkan, beliau juga dulu menyusui. Nah, itu kan sisi emosionalnya. Tapi sisi kebijaksanaannya, semua baik pria maupun wanita punya kesempatan untuk mencapai kesucian, arahat pun pasti setuju. Gitu. Mungkin tidak akan ada embel-embel sisi emosionalnya dia menyusui, dia begini, dia begitu, kakinya luka apa-apa. Tetapi Guru Agung Buddha, nah ini saya lagaknya seperti bisa membaca pikiran saja, karena kan berandai-andai. Sepertinya Guru Agung Buddha pun menyetujui bukan atas dasar emosi tadi, tapi atas dasar, oh benar bahwa perempuan juga bisa mencapai kesucian tertinggi. Apalagi sudah diminta seperti ini, akan baik kalau beliau mendirikan pada waktu itu. Asalkan, nah, dengan term and conditionnya yang tadi, 8 aturan yang mesti dihargai, dihormati. Sebetulnya kalau kita baca ya, coba saya cari dulu isinya yang 8 itu. Ah, 8 Garudama itu, yang pertama itu adalah bikuni meskipun sudah ditahbis 100 tahun, mesti tetap menghormati biku, memberikan salam, bersujud kepada biku yang baru ditahbiskan. Kalau secara sepintas mungkin kita, ih, Sang Buddha apa-apaan nih? Kok seperti raja saja bikunya baru ditahbis, ada yang sudah 100 tahun jadi bikuni kok tetap harus memberikan penghormatan. Itu untuk melindungi bikuni tersebut untuk meninggalkan ego, untuk merendahkan ego. Karena apa? Harus diakui, wanita sisi emosionalnya lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi harus dibuatlah aturan yang pertama. Yang kedua, bikuni tidak boleh menjalani masa wasa di tempat yang tidak ada bikunya. Mungkin kita kacamata awam akan berpikir, kok bikunya harus terlibat lagi dengan urusan bikuni, kepo sekali dah bikunya, mungkin gitu. Padahal enggak. Tujuannya Sang Buddha adalah biar ada yang melindungi bikuni. Karena tempat wasa kan ya dekat hutan lah. Waktu itu banyak sekali bikuni yang juga diperkosa. Itu jadi kenapa ada harus berwasa di tempat yang ada bikunya untuk melindungi. Garudama yang ketiga, ketika uposatha harus mendengar dhamma baik dari sangga bikuni maupun sangga biku. Tujuannya apa? Biar dapat juga pendidikan dhamma dari para biku yang ditunjuk, yang senior, yang tahu dhamma. Dan yang keempat, ketika pawarana, pawarana tidak hanya kepada sangga bikuni, tetapi juga sangga biku. Tujuannya apa? Oh,
biar sama-sama memohon maaf lah, undangan untuk saling memberikan masukan, baik dari sisi bikuni maupun dari sisi biku. Terus yang kelima, kalau melanggar 8 ini harus mengalami masa manata namanya. Kalau gampang yang ngomong, tapi ini terjemahannya kurang bagus sih. Manata itu masa percobaan lah. Jadi masa hukuman lah boleh. Kalau melanggar 8 ini selama 2 minggu di hadapan dua sangga. Agar apa? Biar aturan ini tetap berjalan. Dan bikuni sebelum menjadi bikuni harus melalui masa sikamana selama 2 tahun. Menjalankan 6 sila tidak boleh dilanggar sama sekali. Sila terutama sila yang ketiga, nah, Abrahmacharya itu. Karena pernah kejadian, hamil duluan baru masuk sangga bikuni. Dikira dihamili oleh para bante. Padahal mah udah hamil duluan itu. Jadi untuk melindungi juga itu. Semua 8 itu ya yang ketujuh ya tidak boleh mencela biku dengan alasan apapun. Yang kedelapan, biku ini tidak boleh menahbiskan tanpa sangga biku. Jadi kalau penahbisan bikuni di dalam Theravada sendiri, nah ini yang menjadi argumen seperti yang tadi dibilang. Untuk adanya sangga bikuni harus ada sangga bikuni kan. Nah, harus ada bikuni yang menahbis bikuni. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Nanti akan didebat lagi. Lah, ketika Mahapajapati Gotami kan belum ada bikuni. Nah, gimana caranya menahbis? Nah, itu dah. Kalau ini langsung menjawab pertanyaan yang kedua jadinya. Kalau saya pribadi, kalau memang mau, karena ini kan sesuai dengan kalau menjadi samana itu kan lebih ke arah batiniah ya. Jadi untuk ditahbis sebagai samana itu kan beberapa sampati atau pemenuhan yang harus dipenuhi. Waduk sampati harus dipenuhi apa secara fisik, kita harus memenuhi kriteria yang diberikan oleh Sang Buddha. Nyati sampati secara ucapan, tata aturan itu harus dipenuhi, termasuk secara winaya-winaya harus dipenuhi. Nah, sekarang balik lagi ke kenyamanan masing-masing individu itu tuh. Kalau memang nyaman dengan penjelasan bahwa oh boleh kok dengan cara ini, dengan cara ini, dengan cara ini, silakan. Tapi harus tahan mental ketika kita mungkin membabarkan dhamma, ketika kita mungkin bergaul dengan masyarakat, masih ada yang mencibir, ah penhabisannya nggak sah. Kalau ada yang ngomong gitu-gitu, harus tahan mental. Boleh nggak kita habis? Silakan. Kalau hati nuraninya menganggap, oh cara yang diberikan oleh sangga tertentu, sangga bikuni tertentu, oh menurut saya pribadi memang sesuai dengan arahan dari Guru Agung Buddha, silakan. Tapi itu udah balik lagi, yang penting siap mental saja. Kalau ada yang tidak setuju namanya masih pro kontra soalnya, tuh. Jadi itu pendapat pribadi saya. Kalau memang serak dengan tata aturan, silakan. Karena kita juga nggak punya hak. Siapa kita yang bisa menentukan, oh nih, nggak boleh, itu nggak boleh. Oh, para arahat aja nggak berani ngubah aturan yang mana yang dibahas atau enggak. Kok kita sekarang yang bukan siapa-siapa begitu bisa menghakimi ini, bisa menghakimi itu. Tuh ya, pendapat pribadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Jawabannya bagus sekali. Jawabannya bagus sekali. Ya, teman-teman, apakah ada yang masih mau bertanya nih? Ko Heri bisa mau nanya nih, biasanya. Nah, betul nih. Oke, ini kita jadikan pertanyaan terakhir saja ya, Romo ya. Izin saya bacakan kembali. Sukihoto Pasakya, saya ingin bertanya. Saya sempat melihat pernyataan di medsos. Sudah kuliah, masih bisa goblok. Terdengar agak aneh sih. Apakah ini hanya sekedar spekulasi? Bagaimana menurut pandangan Buddha? Oh, berarti dua pertanyaannya, apakah ini sekedar spekulasi
Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menurut pandangan Buddha? Nah, saya jawab pertanyaan pertama dulu. Apakah ini hanya sekadar spekulasi? Tanya sama yang bikin. Yang bikin di medsos itu tanya, ini spekulasi enggak? Nah, yang bisa saya jawab yang kedua, bagaimana menurut pandangan Buddha? Jadi lawan dari kata goblok itu kan bijaksana ya, pintar. Nah, bahasa palingnya itu panya. Panya itu bisa didapat dari tiga cara. Yang pertama sutta maya panya, yaitu kebijaksanaan atau kepintaran lah yang didapat dari mendengar, dari belajar. Yang kedua adalah cinta maya panya, kebijaksanaan yang didapat melalui perenungan-perenungan. Cinta itu dari kata cinteti. Cinteti itu ya berpikir. Ya merenung lah, berpikir. Jadi setelah mendengar itu direnungkan. Hmm. Terus yang ketiga adalah bawana mayapanya, kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengembangan. Jadi apa yang didengar, apa yang dipikir-pikir, dimasukkan ke dalam hati, dikembangkan, yang baik-baik ditingkatkan, yang buruk-buruk ditinggalkan. Itu tiga macam kebijaksanaan di dalam Dhamma. Sekarang konteksnya adalah kuliah. Yang orang dapat di kuliah itu setidaknya adalah Sutta Mayapanya, kebijaksanaan melalui mendengar. Kalau ketika kuliah didengerin. Nah, jadi karena orang kuliah itu bukan berarti orang yang sudah 100% pasti mendengarkan. Ada yang kuliah untuk cari title, ada yang kuliah untuk biar bisa ekonominya meningkat. Macam-macam lah orang untuk berkuliah itu. Ada yang sekadar mengisi waktu, ada yang agar pikirannya tidak kemana-mana, karena uang berlebih kuliahlah dia. Jadi kalau orang itu hanya kuliah, tapi hanya untuk mendengar saja, nah setidaknya kebijaksanaan lewat mendengar itu dia dapat. Gitu. Tapi tidak semua orang yang kuliah itu mendengar. Nah itu mungkin sudah kuliah masih bisa ah, tidak bijaksana kalau risih menggunakan kata goblok. Gitu. Jadi ah, pendidikan itu memang pintu awal untuk Sutamayapanya, meningkatkan kebijaksanaan lewat mendengar, lewat belajar. Tapi orang yang kuliah mendengar pun tidak semuanya memikirkan, merenungkan apa yang sudah didengar. Merenungkan dalam arti bagaimana cara pakai ilmunya, bagaimana menerapkannya sehingga tidak hanya bermanfaat bagi diri, tapi juga bagi orang lain. Tidak direnungkan, masuk telinga kanan, setelah keluar kuliah, keluar telinga kiri. Pas kuliah pintar, tapi ilmunya nggak kepake. Tuh. Makanya perlu selain mendengar, perlu merenungkan cinta mayapanya. Kemudian setelah direnungkan, dipakailah tiap hari. Sampai ngelotok. Nah, sampai menjadi kebiasaannya sehari-hari. Nah, kalau duniawinya jam terbangnya tinggi lah dipakai ilmunya ya. Kayak kalau Shinsei gitu, dokter-dokter makin tinggi, makin terus dikembangkan, makin mahir. Nah, itu pengembangan itu namanya Bawana Maya Panya. Itu kalau menurut pandangan Buddha, bisa aja orang kuliah tapi masih goblok. Karena tidak semua yang kuliah, kupingnya dipakai dengar. Kalaupun didengar, tidak semua bisa merenungkan ke dalam. Kalaupun orang bisa merenungkan ke dalam, tidak semua bisa mengaplikasikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, di syair Dhammapada juga ada, lebih agak ekstrem lagi. Daripada tahu ratusan ribu syair, tapi tidak membawa manfaat, kan lebih baik satu syair yang membawa manfaat, yang menenangkan pendengarnya. Oh, lebih ekstrim lagi kalau mau lihat itu. Jadi belum tentu orang kuliah itu masih goblok, tergantung goblok ini definisinya apa gitu. Secara kognitif kah, secara emosional kah, kan macam-macamnya kecerdasan itu. Itu
Pak Heri, semoga memadai jawabannya. Baik, terima kasih Romo. Nah, istilahnya kalau dulu kalau kita sering nonton film kungfu itu katanya, kita harus takut sama orang yang cuma hanya tahu satu jurus daripada yang tahu 1.000 jurus. Ya Pak Eri ya, oke. Ya kalau kita belum mencapai sotapanai, kita semua goblok lah. Secara batin ya kita memang masih suka ditipu sama batin sendiri. Kira-kira gitu ya. Jadi apalagi cuma kuliah gitu ya. Jadi konteksnya kebodohan itu seperti apa? Ya harus harus jelas dulu. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa ngebedain antara kadang orang yang kelihatan pinter ya belum tentu juga bijaksana. Ya kan, kadang-kadang kebijaksanaan nggak sebanding juga sama nilai akademis, kadang gitu kan ya. Mungkin teman-teman juga sering lah, pasti sudah ngerasain, sering ketemu dengan hal-hal seperti itu. Baik, ini karena waktu kita tinggal 3 menit menuju jam 9 malam, saya izin dengan mohon maaf untuk menutup sesi malam ini. Eh, oleh karena itu, yang selanjutnya saya minta tolong lagi kepada Roma untuk memimpin atau membacakan atau memberikan pelimpahan jasa atas apa yang telah kita lakukan pada hari ini selama 2 jam ini, atau mungkin dari kita bangun tidur kita mungkin telah melakukan banyak sekali kebajikan yang bisa diingat kembali dan dilimpahkan kepada mereka yang mungkin memerlukan. Silakan Rom. Ya, Ibu Bapak sekalian, setelah sekian lama ya kita dari jam 7 kalau di sana, di sini jam 8. Selama 2 jam kita sudah melakukan beberapa kebajikan. Bagi si pembabar dhamma sendiri, membabarkan dhamma adalah kebajikan. Bagi pendengar sendiri adalah mendengar dhamma juga kebajikan. Bagi yang bertanya pun, pertanyaan adalah kebajikan. Semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada sanak leluhur, keluarga yang telah meninggal, yang ada hubungan karma maupun tidak pada kita. Semoga mereka mengetahui dan dengan mengetahui mereka turut berbahagia. Punya sida nikata sa yananya nikata anime te sanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca maya mata pita dayo dithame ca pyadithawa anye maja thawerino satati tanti lokasming te bumma catuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodan tute sayang ye cimang na pajananti dewate sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sapi satta sadahontu awera sukha jiwino kema padan capa pontu tesa sasi jatang subha. Semoga jasa kebajikan yang kuperbuat kini atau di waktu yang lain diterima oleh semua makhluk yang ada di sini, tiada batas, tiada hingga. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral ataupun bermusuhan. Makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar maupun kecil. Semoga dengan persembahan jasa ini, setelah mengetahui, mereka bergembira. Dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat jasa kebajikan yang kupersembahkan ini, yang membawa pada kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup berbahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melihat atau dari tim akan memberikan beberapa pengumuman untuk kegiatan dan mendatang.
Ya, Romo Ramani, Bu Bapak, Saudara-saudari sedama, kami mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada narasumber kita malam ini, Romo Sakya Kumara, yang telah membawakan tema bayang-bayang Buddha atau banyak menceritakan tentang kisah dari Yang Mulia Biku Ananda. Teman-teman jika tertarik untuk baca, silahkan download saja, sudah banyak sekali di itu. Nanti search aja riwayat hidup Ananda, PDF ya nanti akan keluar. Itu memang sekitar hampir 300 halaman, mungkin sekitar 250 atau 270 halaman lah itu ya. Karena saya juga pernah baca-baca tapi nggak selesai. Ya, lalu terima kasih juga pada Roma Ramani yang tergabung di live streaming YouTube dan tergabung di ruang Zoom Dhamma Meta Jember ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Romo Sakya bermanfaat bagi kita semua, sehingga batin kita semakin mengarah ke arah kebaikan dan ke arah kesucian. Selamat malam, Sukionto, Namo Buddhaya.